Mu Chen menatap sudut bibir Luoli dengan perasaan tak berdaya. Ada rasa bahaya yang dia rasakan, tetapi di saat yang sama, dia tidak bisa menahan tawa. Nada suara Luoli yang penuh kecemburuan terdengar begitu langka dan jarang ia lihat. "Kamu masih belum menjelaskan?" Luoli sangat memahami Mu Chen. Saat dia melihat senyum di mata Mu Chen, wajahnya langsung memerah. Dia berpura-pura marah dan menatap Mu Chen dengan tajam. Mu Chen memeluk erat pinggang ramping Luoli. Setelah beberapa saat terdiam, dia tak bermaksud untuk menyembunyikan keberadaan tante-tante simpanannya dari Luoli. Dia pun menceritakan hal-hal yang terkait dengan tante siluman burung Jiuyu. Burung Jiuyu. Ketika Luoli mendengar penjelasannya, dia agak terkejut. Terutama ketika dia mendengar bahwa sebelumnya, Jiuyu telah berhasil lolos dalam bencana petir ilahi hitam, keheranan melintas di wajahnya yang manis. Bagaimanapun, Luoli berasal dari klan Luoshen. Klannya memiliki pengetahuan yang luas tentang klan binatang spiritual. Di antara klan binatang spiritual, burung Jiuyu termasuk yang kuat. Luoli tidak pernah menyangka bahwa Mu Chen menyembunyikan burung Jiuyu di dalam tubuhnya. "Kau benar-benar berani menerima petir ilahi hitam?" Matanya melebar dan gejolak memenuhi wajahnya. Bahkan para ahli tingkat Shizun tidak berani bersentuhan dengan bencana petir ilahi hitam. Dengan kekuatan Mu Chen saat ini, jika ada kesalahan kecil saja, dia akan berubah menjadi abu. "Aku telah membentuk ikatan garis darah dengan burung Jiuyu. Jika dia mati, aku juga akan terkena serangan balasan." Mu Chen tersenyum tanpa daya. "Ikatan garis darah?" Luoli tidak bisa menahan diri untuk membuka mulut kecilnya dan menggigit dada Mu Chen. "Kau benar-benar membuatku khawatir." Dia secara alami memiliki beberapa pemahaman tentang ikatan garis darah. Dengan ikatan ini, kehidupan Mu Chen dan burung Jiuyu terhubung satu sama lain. Jika ada pihak yang hidupnya terancam, pihak lain akan menderita serangan balasan dari ikatan garis darah. Mu Chen menggaruk kepalanya, bingung bagaimana menjelaskannya. Saat itu, membentuk ikatan garis darah adalah satu-satunya pilihan. Gadis dalam pelukannya hanya cemburu, jadi dia memilih untuk tidak menjelaskan dan memeluknya erat. Tapi, itu bagus. Dia telah berhasil melewati bencana petir ilahi hitam dan ketika dia bangun, dia akan menjadi keberadaan yang sebanding dengan Shizun. Dan, di masa depan, kamu akan lebih aman dan aku akan lebih nyaman. Luoli bukan tipe orang yang akan terus-menerus merengek. Setelah melampiaskan rasa cemburunya, dia pun kembali tenang. Mu Chen menatap gadis muda itu, teringat bahwa dia akan segera meninggalkannya. Gadis itu akan kembali ke klan Luoshen untuk memikul tanggung jawab besar sebagai permaisuri baru. Mu Chen merasakan sakit hati yang samar saat ia menundukkan kepalanya ke dahi gadis muda itu. "Aku tidak ingin kamu pergi," bisiknya. "Bahkan kamu pernah kehilangan aku di masa lalu, apa yang membuatmu tidak nyaman?" Luoli tersenyum samar. Mu Chen tak tega bercanda dengannya. Pupil matanya yang hitam menatapnya dengan serius. Mata indah Luoli sedikit menjauh dan berkata dengan suara lembut. "Luoli." Mu Chen berbicara dengan nada serius dan mantap, "Ingatlah, apapun yang terjadi, kamu harus menungguku. Mungkin hidupmu di klan Luoshen akan sulit, tapi percayalah padaku, demi dirimu, aku akan menjadi lebih kuat. Tak peduli seberapa sulitnya, aku akan terus berusaha sampai hari aku bisa memenuhi janjiku kepadamu." Mata Luoli memerah saat melihat tatapan teguh Mu Chen. Dia tahu betapa berat perjuangan Mu Chen untuk memenuhi janjinya. Mungkin kerja keras dan penempaan diri dapat mengubah wajah pemuda ini menjadi lebih dewasa. Namun, pada saat yang sama, hal itu juga membuatnya merasa terluka. "Baiklah, aku berjanji padamu." Suara Luoli lembut, bagaikan melodi yang mencairkan hati. Matanya yang jernih berbinar dengan kasih sayang. Tatapan Mu Chen memanah saat melihat gadis dalam pelukannya tampak begitu menyentuh. Lengan yang melingkari gadis itu semakin erat, seolah ingin menyatukannya dengan tubuhnya. Dia menunduk. "Jangan." Gadis itu mengeluarkan suara gumaman samar bagaikan lalat, seakan merasakan sesuatu. Namun, pemuda itu mengabaikannya dan dengan cara yang liar, dia mendaratkan ciuman di bibir merah kemerahannya. Gadis itu sedikit kesulitan, tetapi dengan cepat mengendurkan tubuhnya. Dia seperti genangan air saat dia meleleh dalam pelukan Mu Chen.
Dalam 3 hari berikutnya, Akademi Beichang mengalami lonjakan panas yang luar biasa. Suasana di seluruh akademi seakan-akan telah tersulut api. Akar dari api ini, tentu saja, adalah perang perburuan. Ini adalah acara tahunan terbesar di Akademi Beichang. Setiap tahun, akan ada kuda hitam yang tak terhitung jumlahnya yang akan melayang ke langit dan memaparkan prestasi mereka di tahun itu. Setiap kali perang perburuan berakhir, akan ada perubahan besar dalam peringkat surgawi. Perang perburuan pasti akan menjadi pertempuran yang sengit. Pertarungan antara kuda hitam dan siswa berprestasi saat ini. Sejak saat itu, atmosfer di Akademi Beichang menjadi sangat panas. Terutama di konvergensi formasi spiritual dan wilayah petir. Di bawah hawa panas ini, banyak siswa memiliki antisipasi di hati mereka ketika mereka menunggu perang perburuan yang akan segera dimulai. Pada hari ketiga, seluruh Akademi Beichang diselimuti oleh gairah. Di langit, suara angin yang pecah terus menggema, dan sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya melesat dengan gagah. Di area siswa baru, Mu Chen dan Luo Li sudah berada di lapangan, di mana Ye Qingling, Chuqi dan banyak anggota asosiasi Luoshen mengelilinginya dengan gembira. Di antara siswa baru saat ini, mungkin hanya Mu Chen, Luo Li, serta beberapa orang lainnya, yang memenuhi syarat untuk mengambil bagian dalam perang perburuan. Saudaramu, semoga beruntung. Selama kinerjamu dalam perang perburuan luar biasa, kamu bisa menjadi orang yang berpengaruh di seluruh Akademi Beichang. Ini adalah suara-suara gembira dari anggota asosiasi Luoshen. Meskipun Mu Chen memiliki beberapa ketenaran di akademi, dia masih tidak memenuhi syarat untuk dianggap sebagai orang yang berpengaruh. Hanya orang-orang seperti Shen Changsheng, Li Xuantong, Su Xuan, Hiao dan orang-orang lain yang berada di peringkat 10 teratas dari peringkat surgawi yang bisa memiliki gelar seperti itu. Mu Chen tersenyum, dia tidak memiliki banyak minat pada gelar tokoh berpengaruh. Namun, dia tertarik pada pemberdayaan spiritual. Ayo, kita pergi sekarang. Luo Li tersenyum. Baik. Mu Chen melintas dengan senyuman, diikuti Luo Li di belakangnya. Ye Qingling, Chuqi, dan yang lainnya mengikuti dengan cepat. Meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam perang perburuan, acara tahunan yang begitu meriah di Akademi Beichang ini tidak boleh dilewatkan. Ketika Mu Chen dan yang lainnya bergerak, Hiao, bersama dengan sejumlah besar anggota gerbang iblis, berjalan keluar dari markas besar mereka yang baru dibangun. Tatapannya dingin ketika dia mengarahkan pandangannya ke area siswa baru. Mu Chen, kuharap kau tidak bernasib sial bertemu denganku di perang perburuan. Jika kau bertemu denganku, kau akan merasakan perbedaan kekuatan antara siswa baru sepertimu dan tokoh akademi yang berpengaruh sepertiku. Di sebuah pulau yang berada di tengah danau, Su Xuan dan Su Ling'er juga keluar. Mereka tidak bisa menahan senyum ketika mereka melihat suara angin yang terus-menerus bergema di langit. Ayo pergi. Su Xuan dengan lembut tersenyum saat dia berjalan maju. Ketika dia berjalan keluar, energi spiritual di sekitarnya beriak seperti air. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, riak energi spiritual tertahan olehnya. Kakak, coba saja. Siapa tahu, kamu mungkin bisa mengalahkan Li Xuantong dan merebut top 2 di peringkat surgawi. Su Ling'er terkekeh. Mana mungkin bisa semudah itu? Bisa mempertahankan peringkat ketiga saja sudah bagus. Su Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya sambil memeluk Su Ling'er. Dua saudari itu terbang ke langit dan menuju area pusat Akademi Beichang. Di puncak gunung, sosok ramping perlahan berjalan keluar. Puncak gunung cukup banyak orang menunggu dengan tenang dan ketika mereka melihat sosok ramping itu keluar, mata mereka langsung berkobar. Bos! Li Xuantong dengan ringan tersenyum kepada mereka ketika dia melambaikan tangannya, sudah hampir waktunya. Ya! Mereka semua langsung menjawab dan mengikutinya. Ketika Li Xuantong mencapai tepi puncak gunung, dia melihat ke arah yang berada di luar Akademi Beichang. Shen Changsheng, kau mungkin akan kembali untuk perang perburuan tahun ini. Aku akan melampauimu, jadi jangan mengecewakanku. Ayo pergi. Langit Akademi Beichang seakan terbelah saat banyak sosok melesat dengan cepat, berkumpul menuju area pusat. Setelah berlatih dan bersabar begitu lama, akhirnya tiba saatnya mereka menunjukkan kemampuannya. Para siswa dengan kekuatan besar memancarkan aura pertempuran yang membara dari mata mereka. Perang perburuan, mulailah.
Area pusat Akademi Beichang memiliki lapangan yang megah dan luas. Ini adalah lapangan Laut Utara atau lapangan Beining yang sangat terkenal di Akademi. Dikatakan bahwa, dahulu kala, ini adalah tanah kultivasinya Beining Longkun atau naga Laut Utara. Secara umum, hanya acara-acara besar yang akan diadakan di sini. Dan lokasi berkumpulnya perang perburuan ada di sini. Lapangan itu cukup luas untuk menampung puluhan ribu orang. Hari ini, lautan manusia yang tak terhitung jumlahnya memadati tempat ini, dan suara gemuruh yang menggetarkan jiwa mereka membumbung tinggi ke langit. Suara itu dapat terdengar dengan jelas dari jarak 100 mil. Ketika Mu Chen dan anggotanya tiba, mereka tidak dapat menahan rasa kagum setelah melihat begitu banyak orang. Memang, Akademi Beichang sangat luar biasa. Mu Chen mengalihkan pandangannya dan mengarahkannya ke langit. Dari sana, tatapan dingin Hiao menusuknya. Menghadapi tatapan dingin Hiao, Mu Chen balas tersenyum tipis. Jika sebulan yang lalu dia masih diliputi rasa takut terhadap Hiao, tapi kini semua rasa takut itu telah sirna. Jika mereka berhadapan, kemenangan tidak akan lagi berada di tangan Hiao. Melihat ekspresi Mu Chen yang tak kenal takut, tatapan Hiao semakin mendingin. Tak lama kemudian, dia menarik pandangannya dengan dingin. Namun, Mu Chen tahu bahwa dengan kelicikan orang itu, dia tidak akan membiarkannya begitu saja dalam perang perburuan ini. Ketika Mu Chen menarik kembali pandangannya dari Hiao, serangkaian suara angin bertiup dari belakang dengan fluktuasi energi spiritual yang akrab dipancarkan. Ini Li Xuantong. Mu Chen sangat akrab dengan fluktuasi energi spiritual ini. Dia tidak perlu menoleh untuk tahu siapa orang itu. Dia sedikit menoleh dan, memang, dia bisa melihat Li Xuantong datang bersama sekelompok orang. Sosok Li Xuantong berhenti di samping Mu Chen dan Luoli. Tatapannya sedikit rumit saat dia melirik Luoli. Setelah itu, dia berbalik ke arah Mu Chen dengan jejak keheranan melintas di matanya, "Kamu sedikit lebih kuat sekarang. Jika tidak ada peningkatan, bagaimana aku berani datang?" Mu Chen tersenyum. Dia tidak sombong, tapi dia juga tidak rendah hati. Dia tahu bahwa jika dia harus rendah hati dengan Li Xuantong, dia akan dipandang rendah. "Sepertinya kamu di sini untuk berpartisipasi dalam perang perburuan," Li Xuantong dengan ringan tersenyum ketika dia menambahkan, "Jika kita bertemu dalam perang perburuan, aku tidak akan memberimu perjanjian 3 gerakan lagi. Itu juga niatku." Mu Chen menatap Li Xuantong saat dia mengangguk. Ketika siswa di belakang Li Xuantong melihat Mu Chen menghadapi Li Xuantong, mereka merasa tidak bahagia. Dalam pandangan mereka, meskipun Mu Chen dapat mengambil perjanjian 3 gerakan dari Li Xuantong, itu tidak membuat mereka merasa Mu Chen bisa berdiri di tingkat yang sama dengan Li Xuantong. "Aku juga akan ikut perang perburuan bersamanya. Jika kita bertemu, aku bisa meminta nasihatmu saat itu." Suara Luoli terdengar lembut saat dia berkata dari samping. Wajah Li Xuantong sedikit menegang, dan tak lama kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Dia menatap Mu Chen dan berkata, "Aku mendengar kamu mengobrak-abrik markas gerbang iblis." Mu Chen mengangguk. Masalah ini tersebar luas di Akademi Beichang, jadi tidak mengherankan jika Li Xuantong mengetahuinya. "Memang, agak terlalu berlebihan," kata Li Xuantong. Alis Mu Chen berkedut. Tepat ketika dia akan berbicara, Li Xuantong tersenyum dan melanjutkan, "Namun, kamu adalah laki-laki. Jika kamu tidak melakukan apa-apa, bagaimana kamu akan melindunginya di masa depan?" Mu Chen mengulurkan tangannya dan dengan lembut menggenggam tangan ramping dan halus gadis itu sambil tersenyum. "Senior Li Xuantong, meskipun aku tidak kuat sekarang, jika ada yang ingin menyentuhnya, mereka harus melewati mayatku terlebih dahulu." Mata Luoli berbinar lembut saat dia melihat wajah tampan pemuda itu. Senyum di wajah tegasnya itu tak tergoyahkan. Li Xuantong mengangguk pelan. "Hiao, orang itu, jika aku bertemu dengannya dalam perang perburuan, aku pasti akan menghabisinya." Mu Chen tersenyum, "Bukan urusanku untuk mengomentari siapa yang ingin kamu hadapi. Tetapi jika aku bertemu dengannya lebih dulu, mungkin kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya." Li Xuantong tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, itu akan tergantung pada performamu di perang perburuan. Jangan sampai kamu tidak bisa mencapai titik akhir." Seiring berjalannya waktu, semakin banyak murid yang berkumpul di sana. Mu Chen juga melihat Su Xuan, Su Huang, dan berbagai tokoh kuat lainnya yang berada di peringkat surgawi.
Selain para tokoh berpengaruh yang tergabung dalam Akademi Beichang, Mu Chen samar-samar merasakan beberapa tatapan tajam yang tersembunyi dan penuh ambisi di antara lautan orang. Diam, diam, diam. Saat semakin banyak siswa berkumpul, bel tiba-tiba terdengar. Dengungan lonceng yang lama itu menenggelamkan semua suara bising. Semua orang berhenti berbicara ketika mereka melihat ke arah kedalaman Akademi Beichang dengan hormat di mata mereka. Di arah itu, ada burung hijau besar terbang menuju lokasi ini. Tatapan Mu Chen juga tertuju pada burung besar itu. Tepatnya, pada bagian belakangnya, karena di atasnya terdapat beberapa tetua. Sekilas, mereka tampak seperti orang tua biasa. Namun, tidak seorang pun berani meremehkan para tetua yang tampak lemah ini, karena di dalam tubuh mereka tersembunyi kekuatan penghancur yang luar biasa. Di depan para tetua itu, berdiri seorang pria paruh baya yang tinggi dengan jubah biru. Wajahnya bagaikan batu giok, dan sepasang matanya bagaikan bintang tanpa batas. Menatap mereka membuat orang lain merasa seperti terhisap ke dalamnya dan tidak dapat melarikan diri. Dia tersenyum melihat para pemuda di bawahnya dengan rasa hormat di wajah mereka. Matanya mencerminkan pengalamannya yang luas, bagaikan orang bijak yang telah melalui rintangan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mata Mu Chen serius saat dia melihat pria paruh baya dengan jubah biru. Dia adalah dekan Akademi Beichang kita, Dekan Taichang. Li Xuantong berkata dengan lembut. Bahkan seseorang yang sombong seperti dia memiliki respek yang tidak bisa disembunyikan dalam nada bicaranya. Mu Chen ringan mengangguk. Dia tidak pernah menyangka bahkan dekan Akademi akan muncul. Sosok seperti itu bukanlah seseorang yang bisa mereka lihat di hari-hari biasa. Para siswa dan siswi, setelah 1 tahun, aku senang melihat bahwa kekuatan kalian semua telah berkembang. Di atas burung hijau, Dekan Taichang tersenyum tipis saat melihat para pemuda yang tak terhitung jumlahnya. Suaranya yang jernih dan cerah terdengar di telinga semua orang. Suaranya juga membuat energi spiritual di tubuh setiap siswa menjadi lebih tenang, seperti suara dewa yang menyegarkan mereka. Semangat mereka pun bangkit, dan energi spiritual di dalam tubuh mereka menjadi lebih hidup. Kekuatan yang luar biasa. Mu Chen merasakan perubahan di tubuhnya dan langsung terperangah. Kekuatan macam apa ini? Hanya pidato saja sudah cukup untuk membangkitkan semangat mereka. Suara itu membuatnya merasa seolah-olah telah memulihkan tubuh mereka dan membangkitkan kekuatan yang tak terlukiskan dalam diri mereka. Itu nada Dewa Taichang. Wajah Luoli juga menunjukkan ekspresi serius saat dia menambahkan, rumor mengatakan bahwa nada ini berasal dari bagian diri dewa. Konon, dengan mengandalkan nada ini, Dekan Taichang berhasil membunuh Si Zun. Membunuh Si Zun dengan suaranya. Mu Chen merasa kepalanya mati rasa. Dia juga mengerti bahwa Dekan Taichang telah menggunakan kekuatan aslinya, tetapi bukankah ini sedikit terlalu mengerikan? Kalian semua pasti sudah tahu tentang perang perburuan ini. Aku tidak akan membuang waktu untuk menjelaskan aturannya. Tapi, perlu diingat bahwa perang perburuan tahun ini akan menjadi yang paling sulit, karena ada 3 penjaga. Dekan Taichang tersenyum tipis. Dia melambaikan lengan bajunya, menyebabkan ruang di depannya berfluktuasi. Sebuah cermin besar muncul, menampilkan gunung yang kokoh. Di puncak gunung itu, ada 3 bukit yang rata. Awan dan kabut berputar-putar di atas bukit-bukit itu, tampaknya menyembunyikan beberapa keberadaan yang kuat. Banyak siswa saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa untuk mendapatkan pemberdayaan spiritual terakhir, mereka harus mengalahkan penjaga. Jika tidak, cahaya spiritual yang diperoleh tidak akan valid. Di masa lalu, hanya ada 1 penjaga. Tidak ada yang menyangka kali ini akan jauh lebih sulit. Dari 1 menjadi 3 penjaga. Mereka bertanya-tanya, siapakah 3 penjaga itu? Tatapan tak terhitung jumlahnya terpaku pada cermin cahaya. Kabut di sana perlahan menghilang, dan akhirnya, samar-samar terlihat 3 orang yang duduk dengan tenang. Namun, aura mereka seperti naga ganas yang siap mengguncang langit dan bumi. Melihat aura mereka, bahkan wajah Li Xuantong berubah. Siswa lain dengan persepsi tajam merasakan perubahan ekspresi mereka. 3 orang itu adalah 3 jenderal besar dari aula hukuman. Mereka adalah 3 teratas dari peringkat surgawi di angkatan sebelumnya. Suara Dekan Taichang yang bergema membuat para siswa tercengang. Kali ini, aula hukuman bahkan mengirim 3 jenderal besar mereka secara pribadi. Kesulitannya meningkat pesat.
Mereka 3 jenderal besar dari aula hukuman. Tatapan Mu Chen sangat serius saat dia melihat ke arah kabut berawan yang samar-samar ditampilkan. 3 tokoh agung itu sangat kuat. Itu memang mereka adalah penjaga terakhir. Li Xuantong bergumam. Bahkan dia merasakan tekanan ketika menghadapi ketiganya, yang pernah menjadi 3 teratas dari peringkat surgawi. Penjaga terakhir babak ini terlalu sulit. Li Xuantong sedikit mengerutkan alisnya. Meskipun dia percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia tidak sombong sampai-sampai dia akan mengklaim bahwa dia bisa menghadapi ketiganya sendirian. Lagi pula, ketiganya bukan orang biasa. Saat itu, ketika dia memasuki Akademi Beichang, ketiganya adalah sosok yang hanya bisa dia lihat dari bawah. Menurut aturan perang perburuan, tidak peduli berapa banyak cahaya spiritual yang mereka peroleh dalam perang perburuan ini, jika mereka tidak bisa melewati babak final, kerja keras semua orang akan sia-sia. Dan semua cahaya spiritual yang mereka kumpulkan dengan susah payah tidak akan berguna. Dan, tentu saja, mereka akan kehilangan manfaat dari pemberdayaan spiritual. Ini adalah poin penting untuk keuntungan setiap siswa yang berpartisipasi dalam perang perburuan. Jelas, banyak siswa telah memikirkan hal ini dan, langsung, suasana di lapangan agak kaku. Mengapa Shen Changsheng tidak ada di sini dalam perang perburuan tahun ini? Jika dia tidak ada di sini, aku khawatir itu tidak akan mudah untuk melewati ujian akhir. Ya, hanya mengandalkan Li Xuantong, aku khawatir tidak akan cukup untuk berurusan dengan ketiga jenderal itu. Dibandingkan dengan mereka, Mu Chen tidak melihat sekeliling. Dalam pandangannya, dia lebih suka bergantung pada dirinya sendiri daripada orang lain. Itu adalah kerugian untuk bergantung pada orang lain. Meskipun Shen Changsheng memang kuat, jika dia berhasil kembali pada waktunya untuk perang perburuan, itu akan menjadi masalah yang dapat menggerakkan hati orang. Namun, Mu Chen tidak terbiasa menempatkan harapannya pada orang lain. Wajah Li Xuantong tanpa ekspresi. Ekspresinya tenang, tanpa perubahan apapun, saat dia membiarkan bisikan-bisikan menyebar di lapangan. Di atas burung biru, Dekan Tai Chang tersenyum ketika dia melihat keributan di lapangan. Apakah kalian memiliki keberatan tentang perang perburuan ini? Jika tidak ada, mari kita buka alam cahaya spiritual. Alam cahaya spiritual adalah medan perang perburuan. Itu adalah dunia kecil yang didirikan oleh Akademi Beichang dan, setiap tahun, alam cahaya spiritual akan dibuka untuk perang perburuan. Siswa yang tak terhitung jumlahnya bertukar pandang dan hanya bisa mengangguk tanpa daya. Dari kelihatannya, sepertinya Shen Changsheng tidak akan muncul. Jika itu masalahnya, maka mereka tidak akan memiliki peluang keberhasilan dalam ujian akhir. 3 jenderal besar memiliki ketenaran yang tidak hanya terbatas pada Akademi Beichang. Bahkan di benua Beichang, mereka juga memiliki reputasi. Meskipun tidak pasti apakah mereka akan dapat melewati ujian terakhir jika Shen Changsheng ada di sini, setidaknya peluang keberhasilan mereka akan lebih tinggi jika dia bergabung dengan Li Xuantong. Dekan Tai Chang tersenyum tipis ketika dia melihat situasinya. Dia melambaikan lengan bajunya dan ruang di depannya mulai berputar. Saat cahaya bergoyang, sebuah pintu spasial besar perlahan-lahan terbentuk saat riak energi spiritual yang tak terbatas berdesir keluar. Sudah hampir waktunya, jadi mari kita mulai perang perburuan tahun ini. Dekan Tai Chang melihat pintu spasial yang terbuka dan tertawa begitu jernih dan cerah sehingga terdengar di telinga semua orang. Ujian sampai akhir. Namun, tepat ketika siswa yang tak terhitung jumlahnya akan melonjak dan memasuki alam cahaya spiritual, ada angin yang tergesa-gesa yang tiba-tiba terdengar dari jauh. Riak energi spiritual yang mengagumkan melambung ke langit. Haha, bagaimana mungkin aku melewatkan perang perburuan ini? Saat riak energi spiritual yang mengesankan terpancar, tawanya menggelegar seperti guntur di seluruh lapangan. Senior Shen Changsheng. Dia akhirnya kembali. Seluruh lapangan langsung meledak dengan kegembiraan saat para siswa bersorak. Pada saat terakhir, pemegang peringkat surgawi telah kembali. Di bawah sorakan yang meriah, seberkas cahaya terbang dari kejauhan dan muncul di langit. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menatap sosok itu dengan rasa hormat. Di antara siswa angkatan ini, Shen Changsheng tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Peringkatnya di peringkat surgawi tak tertandingi. Akhirnya muncul. Li Xuantong menatap sosok berpakaian hitam di langit dan tersenyum tipis. Niat bertarung yang kuat berkobar di matanya.
Jika Shen Changsheng tidak ada dalam perang perburuan tahun ini, itu akan menjadi terlalu membosankan. Dia senior Shen Changsheng. Chuqi, Ye Qingling, dan yang lainnya memandangi sosok itu dengan rasa ingin tahu dan rasa hormat. Sejak datang ke Akademi Beichang, mereka telah banyak mendengar tentang ketenaran peringkat surgawi. Mu Chen menganggukkan kepalanya dengan ringan saat dia melihat sosok itu. Melihat kembali ke atmosfer yang mendidih, Shen Changsheng memang adalah satu-satunya figur seperti bendera yang dapat membangkitkan semangat para pendukung dalam jumlah besar. Dekan, apakah aku terlambat? Shen Changsheng berdiri di udara dan tersenyum, memandang ke arah Dekan Taichang di atas burung biru. Dekan Taichang tersenyum saat melihat Shen Changsheng. Dia, tentu saja, akrab dengan siswa paling berprestasi di Akademi Beichang. Bukankah kamu terlibat dalam misi Bo Unti untuk memburu Molongxi? Mungkinkah kamu telah menyelesaikan misi itu, dan sekarang kamu kembali? Ketika Dekan Taichang mengucapkan kata-kata itu menyebabkan hati banyak siswa bergetar. Molongxi? Peringkat 2 di papan Bo Unti? Ketika Shen Changsheng mendengar kata-kata Dekan Taichang, dia tersenyum pahit. Aku bertarung beberapa putaran dengannya, tetapi dia masih berhasil melarikan diri. Tunggu sampai aku menyelesaikan perang perburuan tahun ini dan menerima pemberdayaan spiritual, aku harus bisa membunuhnya. Meskipun kata-katanya tenang, mereka membuat wajah banyak siswa berprestasi di akademi berubah. Tanpa sadar, Shen Changsheng sudah mencapai tingkat itu? Bagaimana mereka akan mengejarnya? Pemegang peringkat surgawi, nama ini memang tidak sia-sia. Li Xuantong menyipitkan matanya. Niat bertarung di matanya tidak melemah, tetapi menjadi lebih kuat. Shen Changsheng tersenyum saat dia dengan ringan menyapu pandangannya ke arah Hiao, Su Huang dan yang lainnya yang berada di 10 besar peringkat surgawi. Ketika tatapannya jatuh ke Mu Chen, dia sedikit terkejut dan, tak lama setelah itu, dia memberikan pandangan yang sangat berarti ke arahnya. Mengenai Mu Chen, Shen Changsheng jelas memiliki sedikit kesan tentangnya. Saat itu, Mu Chen mengandalkan kultivasinya di level Rongtian untuk membunuh Bai Xuan. Kemudian, bahkan di depan Molongxi, Mu Chen tetap tenang dan terkontrol. Keadaan pikiran seperti itu bukanlah sesuatu yang dimiliki oleh pemuda biasa. Ketika Mu Chen melihat tatapan Shen Changsheng, dia juga tersenyum tipis dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena orang yang kalian semua tunggu sudah ada di sini, maka, mari kita mulai. Dekan Taichang tersenyum ketika dia melihat para siswa yang jelas merasa lega. Terbukti, kedatangan Shen Changsheng telah memberikan kepercayaan diri kepada banyak siswa. Ketika dia selesai pidatonya, pintu ruang langsung meledak dengan cahaya yang cemerlang. Haha, ayo pergi semuanya. Li Xuantong, mari kita bertemu lagi di alam cahaya spiritual. Shen memandang Luoli, yang kemudian menganggukkan kepalanya sebagai tanggapan. Saudaramu, lakukan itu. Di belakangnya, berbagai siswa dari asosiasi Luoshen melambaikan tinju mereka saat mereka berteriak. Mu Chen melambaikan tangannya ke arah mereka, sebelum memegang tangan seperti giok Luoli dan terbang pergi, bergabung dengan aliran orang ke alam cahaya spiritual. Di atas burung biru, Dekan Taichang tersenyum ketika dia menyaksikan pemandangan yang spektakuler. Tak lama kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke layar cahaya yang menerangi titik akhir dari alam cahaya spiritual, yang disebut tahap cahaya spiritual, di mana 3 jenderal besar sedang berjaga. Haha, perang perburuan tahun ini sedikit menarik. Aku ingin tahu, apakah mantan 3 top peringkat surgawi akan lebih hebat, atau 3 top peringkat surgawi saat ini? Ketika beberapa tetua yang berdiri di belakangnya mendengar kata-katanya, mereka tersenyum tipis. Meskipun sikap para siswa itu brilian, dan dengan menambahkan para jenius seperti Shen Changsheng dan Li Xuantong, mereka masih sedikit kurang jika mereka ingin menantang tempat 3 jenderal besar. Iya, siapa yang tahu? Jika semuanya tidak berhasil, semua orang mungkin kembali dengan tangan kosong selama perang perburuan tahun ini.